Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi pada channel Indonesia Riset Global. Dan kita sekarang berada pada nuansa yang sangat natural, di suatu tempat yang begitu alami gitu. Ini adalah buku perdana saya tentang politik, di mana ini judulnya Komunikasi Politik di Arena Pilkada. Pada siang hari ini, saya selaku daripada Indonesia Riset Global pengen sedikit membahas tentang dinamika terbaru dan terupdate tentang dinamika politik, baik itu di Kabupaten Musirawas maupun di Musirawas Utara. Ada beberapa pertanyaan masuk, cuman 2 yang masuk yang akan coba kami jawab. Yang pertama yaitu kemarin di beberapa media massa, baik cetak maupun elektronik, online juga gitu yang kami maksud, tentang dinamika politik di Musirawas Utara yang mengangkat sebuah isu yang framing bahwasanya seolah-olah dari berbagai kandidat yang ada, baik itu Musirawas maupun Muratara, seperti kita melihat dulu Musirawas Utara, Kabupaten Musirawas Utara, bahwa di sana dari 3 pasang kandidat itu, calon bupati dan wakil bupati, Bapak Syarif Hidayat, Bapak Suryan Sopian, ada Bapak Depi Suhartoni, Bapak Ustadz Inaya yang diusung oleh Nasdem, Hanura, dan PDI, lalu juga Pak Akis Ropi yang melalui jalur independen bersama Bapak Baikuni Anwar. Diungkapkan bahwasanya untuk Kabupaten Musirawas Utara itu pada konteks 19 Desember nanti, pada hari H pemilihan, itu hanya Bapak Syarif Hidayat yang memiliki hak suara memilih menggunakan hak pilih pada saat hari pencoblosan 19 Desember itu ya. 5 lagi tidak ada hak pilih, maksudnya mereka memiliki KTP di luar Kabupaten Muratara. Ada Pak Suryan Sopian, ada Pak Depi Suhartoni, ada Ustadz Inaya, ada Bapak Akis Ropi, ada Pak Baikuni. Artinya begini, kalau saya melihat media mengangkat ini, ataupun ini dijadikan semacam trending topik pada 9 Desember nanti, hanya Bapak Syarif memiliki hak suara karena memiliki KTP berdomisili di Muratara, yang lain tidak, dirugikan lah gitu kan. Itu saya melihat. Tetapi begini, pada konteks kalau kita bicara tentang teori identitas itu memang dia mengatakan bahwasanya teori identitas politik ya, teori identitas politik, karena ranahnya politik, sebenarnya teori identitas sosial gitu kan. Dia mengatakan bahwasanya orang yang memiliki KTP berdomisili di sana segala macam di suatu daerah itu semuanya dalam konteks teori sosial itu, teori identitas sosial itu, bahwasanya lebih mumpuni dalam konteks pilkada ini. Tetapi kalau kita melihat dari sisi lebih luas lagi, antara berbicara untung dan rugi, ya memang benar ada untung dan ada ruginya, seperti itu kan. Artinya apa? Kalaupun seperti Pak Syarif Hidayat, Suryan Sopian hanya yang bisa memilih Pak Syarif, Pak Suryannya enggak. Apalagi kandidat yang lainnya, Pak Depi, Pak Inaya, Pak Akis, enggak ada yang bisa milih. Tapi mereka maju pada Pilkada Muratara. Konteksnya bukan ada atau tidak KTP mereka berdomisili di sana. Konteksnya adalah bahwasanya
dalam ranah seperti ini mereka telah memenuhi persyaratan sebagai calon. Itu satu. Yang kedua, konteksnya adalah bagaimana mereka bisa memenangkan itu. Kalau kita pengen bicara kerugian, saya rasa tidak ada juga ruginya ya kalau kita melihat konteks Pak Jokowi ketika di Solo, wali kota Solo yang berdomisili di Solo lalu hijrah ke DKI Jakarta, yang notabene juga maju sebagai gubernur DKI Jakarta, lalu secara domisili masih di Solo tetapi bisa maju ke DKI Jakarta. Apakah ada hak suara? Enggak, memang enggak ada. Tetapi ini kan bukan menjadi suatu sekat agar seseorang kandidat tidak mampu memenangkan pemilu pilkada itu. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kandidat itu mengatur tataran strateginya dalam memenangkan upaya itu sendiri. Lalu melihat juga kalau di Musirawas yang ada hak suara itu kayak Ibu Haja Suwarti yang calon wakil bupatinya Ratna Mahmud Amin, ya kan. Ibu Ratna Mahmud KTP-nya bukan di Musirawas. Pak Hendra juga bukan di Musirawas, jadi tidak ada hak suara. Yang ada itu Pak Mulyana, pasangannya Pak Hendra sama Ibu Suwarti. Jadi wakil semuanya ada hak suara di sana. Kompetisinya seperti itu. Kompetisinya dalam tanda kutip ya. Ini jadikan semacam seolah-olah mengangkat hasrat identitas sosial dalam konteks politik. Mengatakan ada semacam lampu kuning di sana, seolah geometris politik itu nggak hidup pada ranah itu. Di kala kedua kandidat, dia itu cuma pengen berbicara mereka ini bukan asli orang sana deh, seperti itu. Tetapi kan teori ini sudah beberapa kali dibantah ya. Kalaupun teori identitas sosial itu mengatakan tentang harus berKTP di sana, nanti hak suara ada, bisa gini, bisa gitu. Tapi teori identitas sosial itu sudah dibantah. Artinya siapapun bisa memiliki hak suara, hak politik. Dalam konteks saya katakan, setiap orang memiliki hak politik untuk maju dan mencalonkan diri secara konstitusi dengan tahapan-tahapannya. Yang paling penting adalah mereka mengikuti tahapan yang ada. Tahapan yang ada, berjuang semaksimal mungkin, memiliki konsep, gagasan demi kemajuan suatu daerah yang akan dibangunnya. Bukan lagi berkutat tentang apakah orang itu berdomisili di sana, punya hak suara atau tidak, enggak lagi. Itulah saya katakan teori identitas sosial itu telah terbantahkan sebenarnya, sudah final teori identitas sosial itu. Artinya dalam konteks ranah pilkada yang sehat, kita semua lebih melihat siapa yang memiliki konsep untuk membangun suatu daerah, siapa yang memiliki gagasan lebih elok dalam membangun suatu daerah tanpa harus menggunakan domisili seseorang itu menjadi semacam kampanye negatif, menggiring itu sebagai kampanye negatif seolah-olah dan seakan-akan. Nah, hal ini memang sering terjadi. Saya anggap ini dinamikanya suatu politik gitu. Selain daripada itu kan erat dengan bahasanya isu putra daerah. Ini kan bagian daripada penggiringan putra daerah atau tidak putra daerah gitu kan. Tetapi dalam pandangan saya, kita melihat beberapa dekade pilkada yang usai gitu kan. Banyak kepala-kepala daerah itu yang mencalonkan diri bukan identitasnya di sana, lalu mencalonkan di suatu wilayah tersebut, lalu wilayah itu pun maju, bagus, sejahtera rakyatnya gitu kan. Itu maksud saya, artinya apa? Ada pertandingan pikiran yang sehat dikala kandidat itu bisa melakukan ide-ide untuk membangun satu masyarakat yang baik, yang makmur, yang sejahtera. Mungkin itu dalam pandangan saya. Kesimpulannya adalah ini semacam opini yang dibangun menggiring kepada semacam identitas sosial yang sebenarnya
keliru kalau kita gunakan pada hari ini lagi. Indonesia sekarang sudah berpikiran maju, siapapun bisa membangun dengan hak konstitusinya, siapapun ada hak dalam berpartisipasi membangun suatu daerah, membangun suatu peradaban, seperti itu. Tinggal lagi pertandingan ide, gagasan, dan sebagainya. Mungkin Indonesia Riset Global akan terus menggiring proses dinamika pilkada, baik itu Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini, dengan sebaik-baik mungkin, dengan serinci mungkin, dengan se-fair mungkin. Barangkali kita tidak akan apa kalau orang bilang itu ya, hanya sekedar nanti ujuk-ujuknya kepentingan ini, kepentingan itu. Tidak kok. Demi suatu keilmuan, kita harus katakan dengan data nantinya, apalagi tagline daripada Indonesia Riset Global itu memulai dengan data. Jadi mungkin itu dari saya selaku Direktur Indonesia Riset Global, dan kepada rekan-rekan pemirsa publik untuk terus mengikuti channel kami di Indonesia Riset Global, agar kita bisa melakukan paparan-paparan politik yang ada, baik itu tentang dinamika politik yang ada di Musirawas Utara dan Kabupaten Musirawas. Sekali lagi, bagi rekan-rekan yang berminat untuk dengan buku saya untuk sebagai selayang pandang, referensi, ini adalah buku perdana saya, Komunikasi Politik di Arena Pilkada. Oke, salam jumpa lagi pada season selanjutnya. Silakan nantinya kita bisa jawab pertanyaan. Salam sehat selalu, dan mari kita mulai semuanya dengan data dan fakta, tanpa harus menghujat, tanpa harus melakukan black and fake. Jadikan ranah pilkada sebagai akal pemikiran yang sehat untuk regenerasi bangsa kita. Salam pilkada damai, Indonesia Riset Global.